Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari program studi akuntansi syariah dengan NIM 2304040047 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus dari perusahaan Arthur Andersen dan Enron. Jadi dari Enron itu sendiri didirikan pada tahun 1985 di Houston, Texas, sebagai hasil merger dari Houston Natural Gas dan Internote Inc. Di bawah kepemimpinan Kenneth Lay, Enron tumbuh pesat dan dikenal sebagai perusahaan energi paling inovatif di Amerika Serikat. Melalui tangan Jeffrey Skilling dan Andrew Fastow, Enron memperluas bisnisnya ke perdagangan gas, listrik, air, dan bahkan internet broadband. Selama beberapa tahun, Enron tampak seperti simbol keberhasilan ekonomi baru. Bahkan majalah Fortune menobatkannya sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Namun di balik citra gemilang itu tersembunyi praktik manipulatif akuntansi yang sangat kompleks. Enron mulai menggunakan teknik-teknik rekayasa keuangan untuk menutupi kerugian dan menampilkan citra laba yang stabil dan besar di hadapan investor. Salah satu metode utama yang digunakan Enron adalah mark-to-market accounting, di mana perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang berdasarkan nilai pasar yang diperkirakan, bukan berdasarkan pendapatan yang benar-benar diterima. Hal ini membuat laba tampak tinggi dan konsisten meskipun arus kas real perusahaan sebenarnya lemah. Selain itu, CFO Andrew Fastow menciptakan sejumlah entitas khusus yang disebut Special Purpose Entities atau SPES. Tujuan utama dari SPE ini adalah untuk membiayai proyek tertentu, tetapi dalam praktiknya digunakan untuk menyembunyikan utang dan kerugian Enron dari neraca. Dengan cara ini, Enron tampak sehat dari secara finansial, padahal utangnya sangat besar. Sedangkan dari Arthur Andersen sendiri, yaitu salah satu firma akuntansi terbesar di dunia saat itu, di mana Arthur Andersen ini bertindak sebagai auditor eksternal dari Enron. Andersen seharusnya berfungsi sebagai pihak independen yang memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan Andersen. Namun dalam kasus ini, Andersen justru gagal menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Hubungan Andersen dengan Enron terlalu dekat. Selain sebagai auditor, Andersen juga memberikan jasa konsultasi yang menghasilkan bayaran jutaan dolar setiap tahun. Ketergantungan finansial tersebut membuat independensi auditor menjadi lemah. Ketika berbagai kejanggalan akuntansi mulai terkuak, Andersen tidak segera mengambil langkah tegas. Bahkan setelah penyelidikan resmi dimulai, diketahui bahwa sejumlah pegawai Andersen menghancurkan ribuan dokumen audit yang berkaitan dengan Enron untuk menghapus jejak keterlibatan mereka. Tindakan tersebut menyebabkan Andersen dituduh menghalangi proses peradilan dan akhirnya kehilangan izin praktek audit publik. Firma besar yang sebelumnya dihormati karena integritasnya pun runtuh dalam waktu yang singkat. Dan akhirnya Enron runtuh pada akhir tahun 2001 dan menjadi salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sekitar 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan tabungan pensiun mereka lenyap karena saham perusahaan menjadi tidak bernilai. Para investor kehilangan lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat dan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan keuangan perusahaan publik hancur total. Skandal ini juga menandai akhir dari Arthur Andersen yang terpaksa dibubarkan setelah dinyatakan bersalah atas penghancuran bukti audit. Dampaknya begitu luas sehingga pemerintah Amerika Serikat merasa perlu membentuk regulasi baru, yaitu Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan publik dan profesi akuntan.
SOX menetapkan kewajiban yang lebih ketat bagi manajemen perusahaan untuk menjamin keakuratan laporan keuangan, memperkuat peran dewan direksi, serta membatasi konflik kepentingan antara auditor dan klien. Selain itu, dibentuk lembaga pengawas baru yaitu Public Company Accounting Oversight Board guna mengawasi praktik audit di seluruh Amerika Serikat. Dari kasus skandal Enron dan Arthur Andersen dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia akuntansi modern. Kedua kasus ini memperlihatkan kepada kita bahwa sistem keuangan secanggih apapun akan runtuh jika tidak dibangun di atas integritas dan tanggung jawab yang etis. Enron gagal karena keserakahan manajemen dan manipulasi keuangan, sementara Arthur Andersen sendiri hancur karena mengorbankan independensinya demi keuntungan jangka pendek. Tadi pemaparan dari saya sedikit mengenai studi kasus dari Arthur Andersen dan Enron. Kurang dan lebihnya dari video ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.